teman-teman semua, kembali lagi di Forum Riset dan Debat Podcast. Bersama saya kali ini Salma Agustina selaku host, dan juga sebelumnya kita sapa terlebih dahulu narasumber hebat kita, yaitu Bapak Dr. Benny Harmoni Harefa, SHLLM. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Salma dan teman-teman. Ya. Baik, mengingat semester genap tahun ajaran 2022-2023 sudah usai nih. Jadi apa nih kegiatan Bapak akhir-akhir ini Pak, kesibukannya? Ya, tetap membantu Pak Dekan di bidang akademik. Jadi sekaligus persiapan kita juga untuk semester depan dan tentunya bimbingan, ujian dan seterusnya, termasuk ngobrol hukum di podcast FRDM ini. Baik, nah teman-teman semua, pada podcast kali ini kita akan membahas kasus yang sempat menjadi perbincangan publik pada beberapa waktu lalu, yaitu kasus penganiayaan yang dialami oleh David Ozora yang dilakukan oleh beberapa tersangka, yaitu diantaranya ada MD, SL, dan juga AGH. Yang mana pada podcast kali ini kita akan fokus terhadap AGH selaku anak di bawah umur yang menjadi pelaku pada kasus ini. Nah oke, teman-teman, kita akan memasuki pertanyaan nih. Namun sebelum jauh memasuki pembahasan mengenai putusan terhadap AGH, mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini ada yang penasaran nih Pak, karena belum tahu kenapa sih selama proses penyidikan, khususnya saat reka adegan serta saat proses di pengadilan, AGH ini sangat dilindungi privasinya oleh penegak hukum Pak. Ya begini, jadi kita di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu terkait dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak-anak itu sangat dilindungi, begitu ya. Hak dan kewajibannya memang berbeda dengan orang dewasa. Makanya kemudian sejak dari tahap penyidikan, penuntutan sampai sidang di pengadilan, itu bahkan eksekusi di lembaga pemasyarakatan pun itu spesial kan, khusus. Ada lapas khusus anak. Sehingga sekali lagi Indonesia, bahkan bukan hanya Indonesia, ini kan diambil dari Konvensi Hak Anak. Dunia itu sangat memberi perhatian terhadap anak, kelompok-kelompok rentan, termasuk di dalamnya yaitu anak. Nah, Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang 11 2012 untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak, begitu. Baik, berarti dalam hal ini AGH juga diperhatikan hak dan juga kewajibannya yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang SPPA ya Pak. Nah, di dalam Undang-Undang SPPA ini kan dikenal istilah diversi nih Pak. Nah, namun berdasarkan pasal 7 di dalam undang-undang tersebut, diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu ancamannya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, AGH ini kan diancam pasal 355 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Nah, dengan ancaman pasal tersebut AGH ini diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Tetapi pada tanggal 29 Maret 2023 itu diketahui merupakan hari di mana sidang musyawarah diversi terhadap AGH itu dilaksanakan. Jadi bagaimana nih menurut Bapak mengenai penafsiran terhadap dua parameter yang ada di pasal tersebut, Pak? Ya, baik. Jadi begini. Perbedaan Undang-Undang SPPA ini dia Undang-Undang 11 2012 menggantikan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 3 1997 tentang pengadilan anak. Perbedaan mendasar yaitu adanya diversi itu yang berbasis kepada keadilan restoratif atau restoratif justice. Meskipun ada diversi itu singkatnya adalah musyawarah ya antara pelaku, korban dan masyarakat. Lalu di mana tahap diversi itu? Kalau di tahap penyidikan ada diversi, di penuntutan pun ada diversi, bahkan sidang pengadilan ada diversi. Nah, pasal 7 Undang-Undang 11 2012 dia membatasi diversi itu yaitu di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan atau bukan residif. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa di kasus AGH ada diversi padahal itu kan ancamannya lebih dari 7 tahun. Betul, Pak. Nah, pada prinsipnya sebenarnya diversi ini seharusnya itu adalah tetap harus dilakukan. Makanya kemudian ada peraturan Mahkamah Agung di tahap di pengadilan pun masih bisa dilakukan diversi. Begitu, sehingga kemudian meskipun lewat dari 7 tahun, diversi itu harus tetap dilakukan karena demi kepentingan terbaik anak, for the best interest of the child. Jadi kunci pentingnya itu ada di situ. Nah, mengapa ada pembatasan itu?
Nah itu memang sudah dikonfirmasi kepada para pembentuk undang-undang agar kemudian juga semua kasus itu tidak sembarangan saja didiversi. Ya harus ada batasannya. Nah tetapi pada prinsipnya kalau kita melihat secara keseluruhan, diversi berdasarkan keadilan restoratif itu penting sekali untuk anak. Begitu. Baik, jadi terhadap dua parameter itu apabila hanya satu yang terpenuhi itu tetap harus dilakukan diversi gitu ya Pak? Tetap harus dilakukan diversi. Bahkan kalau saya tadi sempat menyinggung peraturan Mahkamah Agung itu, meskipun lewat dari 7 tahun, itu bisa tetap didiversi kasus kalau anak. Nah pertanyaannya kemudian kenapa perma itu muncul? Padahal perma kan lebih rendah dibanding undang-undang. Nah alasannya itu tadi, secara filosofis anak-anak itu harus diberi perlindungan. Karena kan mengapa di pengadilan itu kan sudah tahap akhirnya. Tadi penyidikan misalnya diversinya gagal, penuntutan juga diversi gagal. Terakhir di pengadilan itu diversi. Kalau diversi gagal di situ berarti kan anak harus dijebloskan ke penjara. Nah, sedangkan di satu sisi anak masuk ke dalam penjara itu sebenarnya itu dampak buruknya banyak sekali. Ya, jadi betul, sebisa mungkin anak itu dihindari dari penjara. Kuncinya di situ. Baik. Lalu apakah persetujuan dari pihak korban ini merupakan satu-satunya penentu agar prosesnya itu tidak sampai ke tahap persidangan Pak dalam diversi ini? Oke. Nah kalau itu memang ada di pasal berikutnya bahwa salah satu persyaratan diversi itu adalah ada persetujuan korban. Nah tetapi dalam tindak pidana yang tanpa korban atau crime without victim, misalnya narkoba, judi, itu kan tidak ada korban. Yang menjadi korban adalah negara. Nah kalau itu memang bisa dimungkinkan diversi tanpa persetujuan korban. Tetapi syarat-syarat itu tadi memang harus diikuti. Jadi sekali lagi memang pengaturan mengenai diversi ini sih memang di satu sisi dia membatasi, tetapi di sisi lain harus memberi perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Baik, jadi tetap mengacu kepada parameter dan juga persyaratan yang ada dalam melakukan diversi itu ya Pak. Baik, jadi saat pembacaan putusan AGH ini kan hadir namun berada di ruangan lain gitu Pak. Jadi dia tidak mendengarkan secara langsung saat pembacaan putusan terhadapnya. Nah apakah hal ini memang diatur dalam undang-undang? Lalu apakah hal tersebut diterapkan terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum saat menjalani sidang atau hanya klasifikasi pada tindak pidana tertentu saja Pak? Baik. Kalau persoalan terdakwa sebenarnya kan karena sekarang sidang sudah bisa dilaksanakan secara online ya, dan itu sudah ada diatur dan pada saat pembacaan putusan AGH ada di tempat lain, tapi setidaknya dia mendengarkan secara online, itu yang terpenting. Dan saya rasa sih tidak ada yang dilanggar juga di situ, itu semua sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku selama dia masih bisa mendengarkan meskipun di tempat yang berbeda. Baik. Begitu. Oke, baik Pak. Nah, berdasarkan putusan akhir ini kan AGH divonis 3,5 tahun penjara Pak. Berdasarkan putusan yang diberikan oleh hakim tersebut, keluarga korban ini menyatakan bahwa mereka menerima vonis tersebut dan menyatakan bahwa vonis tersebut telah sesuai. Yang mana sepertinya pernyataan dari keluarga korban ini tidak sejalan dengan kebanyakan masyarakat yang menganggap vonis tersebut terlalu ringan Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap vonis yang diberikan kepada AGH tersebut Pak? Nah, baik. Jadi ini pertanyaan yang penting dan saya kira inti dari diskusi kita sore ini, bahwa sekarang peradilan kita memang sudah bergeser ke peradilan desakan publik, begitu. Nah, kenapa saya katakan desakan publik? Banyak kasus-kasus yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, yang kemudian hakim dalam memutus pun sangat mempertimbangkan namanya opini publik. Padahal seharusnya kalau kita tahu kita kan sistem hukum Eropa kontinental. Kita bukan seperti Amerika kan yang pakai juri. Tetapi pada akhir-akhir ini prinsip ini agak sedikit bergeser. Hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh publik bahkan dalam tanda petik netizen. Ya kan? Nah, ini kan agak sangat subjektif sekali. Ukurannya kan tidak jelas. Bagaimana satu kasus misalnya mendapat perhatian publik, lalu kasus yang lain tidak mendapat perhatian publik, lalu apa parameter yang digunakan oleh hakim? Iya, betul Pak. Ya, ada kasus-kasus sebelumnya pun seperti ini, saya sebut saja kasus Baradae misalnya. Nah, itu kan juga tekanan publik ada di sana. Betul. Begitu. Sedangkan kalau kita konstruksi secara yuridisnya, seharusnya kan tidak seperti itu putusannya. Nah, ketika kemudian kita sandingkan dengan kasus AGH ini, ya banyak kok kasus-kasus seperti AGH ini yang dia turut serta dalam penganiayaan, tetapi pada akhirnya bisa saja hanya percobaan 6 bulan.
Namun demikian karena ini disorot oleh publik, akhirnya 3,5 tahun dia kasih. Tetapi ya sekali lagi itulah, kita memang sudah berada pada posisi sistem hukum kita saat ini tidak lagi pure dari pertimbangan hakim. Tetapi hakim akan mempertimbangkan salah satunya adalah opini atau desakan publik. Semakin publik memperhatikan, maka hakim akan terpengaruh untuk mengambil keputusan atau mengambil putusan untuk suatu kasus itu. Begitu. Baik, berarti tanggapan dari masyarakat itu juga menjadi pertimbangan hakim itu sendiri ya Pak, sangat berpengaruh gitu Pak? Iya, mau tidak mau, karena ya sekarang kan karena perkembangan era digital saat ini, sehingga kemudian hakim juga tanda petik disorot ya, sehingga kalau ada apa-apa dia memutus tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dia jadinya nanti diperiksa sama komisi yudisial dan seterusnya. Iya betul Pak. Ya. Baik, nah putusan terhadap AGH ini kan dikeluarkan pada saat anak korban masih terbaring di rumah sakit nih Pak. Lalu apakah perkembangan dari kondisi kesehatan anak korban masih tetap dapat mempengaruhi hukuman atau putusan yang sudah inkrah tersebut? Misalkan nantinya diketahui bahwa kondisi anak korban ini memburuk. Lalu bagaimana dampaknya terhadap anak AGH itu sendiri Pak? Baik, kalau dilihat ada hubungan sebab akibatnya sih oke ya, jelas ada. Tetapi sekali lagi melihat kepentingan terbaik anak itu memang dilihat secara keseluruhan, begitu ya. Nah seharusnya konsisten terhadap AGH ini, dia tetap harus dipandang sebagai anak, ya, yang tidak bisa memutuskan sesuatu dalam dirinya. Nah dan lagian kan dia hanya dijuntukan dengan pasal 55 sebenarnya sebagai turut serta, karena otak pelakunya kan orang lain, dia bukan pelaku utamanya, meskipun memang dia juga turut serta di dalamnya. Nah makanya sebenarnya peran yang dia lakukan itu harus setimpal dengan hukuman yang dia terima. Nah jangan kemudian karena desakan publik maka akhirnya putusannya juga semakin semakin tinggi dan seterusnya. Jadi seharusnya lebih objektif dalam melihatnya. Baik, berarti melihatnya secara keseluruhan ya Pak? Keseluruhan, Oke, apalagi baik. dia anak. Oke Pak, baik. Nah, tapi setelah vonis dijatuhkan kepada AGH nih Pak, kuasa hukum AGH ini membuat sebuah postingan melalui akun Twitternya terkait dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan fakta tentang posisi anak AGH dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ini gitu Pak. Jadi yang mana kuasa hukum anak AGH ini menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan rekaman CCTV tersebut dalam putusan. Yang mana dalam video CCTV tersebut membantah soal anak AGH yang merokok sambil menonton David Ozora ini dianiaya oleh tersangka gitu Pak. Jadi pada CCTV tersebut menunjukkan bahwasanya anak AGH justru merokok jauh sebelum penganiayaan terjadi. Lalu ada juga membantah terkait dengan anak AGH yang dengan tenang selfie dan justru menonton penyiksaan terhadap David Ozora, yang mana pada CCTV tersebut mempertunjukkan bahwasanya anak AGH justru terlihat takut dan memalingkan wajah pada saat penganiayaan itu terjadi gitu Pak. Nah kira-kira kenapa rekaman CCTV ini tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan tersebut Pak? Itu yang saya sampaikan tadi, the power of netizen, kekuatan publik yang kemudian menutup mata mereka untuk melihat secara keseluruhan. Nah, faktanya kan seperti itu akhirnya. Padahal sebenarnya kalau kemudian kekuatan netizen itu atau publik itu tidak mendesak, barangkali ya bisa dilihat secara komprehensif, secara keseluruhan. Begitu. Nah, hal-hal yang baru terlihat di akhir itu kan seharusnya putusan itu harus diperbaiki untuk kemudian mencari keadilan demi kepentingan terbaik anak ini. Itu sih, saya bukan melihat AGH-nya, tapi kita melihat bahwa ini anak loh. Kita harus sepakat bahwa memang ketika anak melakukan kenakalan namanya atau delinquency itu kan dia melakukan itu karena berbeda dengan orang dewasa. Saya sering menyampaikan itu di dalam mata kuliah hukum perlindungan anak. Anak mencuri mangga dengan seseorang dewasa melakukan korupsi memang sama-sama mencuri, tetapi motivasi mereka itu berbeda. Dan bahkan jelas tadi di dalam CCTV ketakutan dan seterusnya itu jelas karena dia anak. Sebenarnya dia tidak bermaksud jauh memikirkan apa akibatnya. Justru akhirnya karena desakan publik akhirnya kan terjebak dalam situasi itu dan mengambil putusan yang
terlalu tinggi. Ya, baik Pak. Lalu jika rekaman CCTV ini memang fakta nih Pak, karena apakah hal ini tetap tidak mempengaruhi unsur-unsur pasal yang menuntut anak AGH? Karena setelah melihat postingan kuasa hukum AGH tersebut, masyarakat umum ini berpendapat bahwa hal tersebut tetap tidak menghilangkan fakta bahwa anak AGH tetap kunci utama terjadinya penganiayaan terhadap anak korban tersebut Pak. Nah itulah kemudian masyarakat ini kan karena sudah terlanjur emosi namanya, emosional publik ini kemudian sudah langsung semua menunjuk AGH. AGH salah, apapun yang AGH lakukan tidak ada alasan untuk benar, tidak ada alasan untuk maaf. Nah kalau saya sih memikirkan bahwa seharusnya fakta-fakta yang belum terungkap itu dimasukkan ke dalam upaya hukum yang dilakukan sehingga memperbaiki kekeliruan yang nyata. Kan dimungkinkan kan dalam KUHP kita untuk kemudian melakukan baik itu banding, kasasi ataupun peninjauan kembali terhadap sebuah putusan jika ada salah satunya novum, bukti baru, atau kedua kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam mempertimbangkan sesuatu, lalu kemudian fakta-fakta yang belum terungkap tadi disampaikan saja untuk kemudian kita berharap sih masih ada keadilan. Nah, kira-kira sekali lagi yang dilihat adalah prinsipnya demi kepentingan terbaik anak. Baik. Begitu. Baik, oke, Pak Beni dan juga teman-teman Forecast semua, usai sudah pada part 1 ini, jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kasus AGH ini, silakan tonton di part kedua. Terima kasih.